Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi pengalaman memperpanjang SIM secara online. Yang kebetulan saya memperpanjang SIM C. Nah, untuk memperpanjang SIM yang lain pun sudah bisa sebetulnya ya, dan langkahnya pun sama. Ada beberapa persyaratan yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah eh, foto ya, foto dari KTP elektronik, kemudian SIM yang akan kita perpanjang. Karena nanti ada data nomor SIM yang harus diuploadkan. Kalau yang KTP itu nomor induk KTP-nya ya. Kemudian kita harus mempersiapkan paraf di atas kertas putih, kemudian pas foto dengan background biru, dan kita harus sudah melakukan tes kesehatan di web e-Rikes, dan juga di ini ya, melakukan tes psikologi di web PPSI. Kalau 6 hal ini sudah terpenuhi, kita bisa langsung saja. Oke, sebelumnya bisa kita lihat ya di sini perbedaan dari SIM yang lama dengan SIM yang baru. Bentukannya pun berbeda ya. Bisa dilihat perbedaannya. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita harus menginstal dulu Digital Korlantas, bisa diunduh di Apple Store maupun Google Play Store. Setelah diunduh, kita harus registrasi, masukkan nomor HP. Jangan lupa nomornya juga kita harus sediakan pulsa kurang lebih 1.000 saja ya. Kenapa? Karena kita akan terpotong kurang lebih Rp550 untuk registrasi akun ya, untuk aktivasi OTP. Nah, setelah kita registrasi ya, kita diarahkan ke sini. Nanti ada harus verifikasi dari Korlantas Digital, kita tinggal klik saja ya, akan terpotong 550 per SMS. Setelah itu akun kita nomor ponsel terverifikasi ya. Setelah itu kita akan buat PIN, usahakan PIN-nya yang mudah diingat. Kenapa? Karena kita akan bolak-balik ke aplikasi ini ya. Oke. Nah, setelah itu bisa dilengkapi data sekarang ataupun nanti. Ya, lengkapi data sekarang saja ya, nanti suruh mengisi. Yang pertama adalah nanti kita diarahkan untuk memfoto selfie ya. Panduan foto wajahnya, pertama wajah harus berada di area foto. Usahakan foto Anda dalam pencahayaan yang baik. Jangan menggunakan kacamata atau aksesoris apapun. Kalau yang berhijab boleh ya. Kemudian pandangkan mata fokus ke layar dan ikuti instruksi pengambilan foto wajah. Instruksinya kurang lebih kita instruksikan untuk mengedipkan mata dan juga menganggulkan ke atas dan ke bawah. Nah, kalau sudah prosesnya selesai, itu kita langsung masuk ke aplikasi yang tadi. Kita klik saja yang ini ya, yang SIM. Nanti kalau udah kita ngeklik yang itu, yang akan terjadi adalah kita diarahkan ke sini ya, ke display yang ini. Klik saja perpanjangan SIM. Nanti di sini ada beberapa syarat perpanjangan SIM. Diulangi lagi ya. Yang pertama, sebelum mengisi data permohonan perpanjangan SIM nasional, pemohon diharapkan telah menyiapkan dokumen pendukung seperti tadi ya: foto fisik iktp, foto fisik SIM, foto tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto dengan background biru. Syarat upload pas foto menggunakan latar belakang warna biru dengan resolusi 480 x 640 piksel, tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan hijab berwarna biru ya, tidak menggunakan penutup kepala seperti topi atau peci, foto wajah menghadap ke depan. Nah, untuk memperlancar supaya pas foto ini bisa diupload dengan lancar, itu usahakan ukurannya adalah ukuran kecil. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ukurannya besar, kita bisa dengan mudah foto yang ukuran besar itu kita screenshot saja, kemudian kita crop secara manual di handphone kita. Nanti itu biasanya ukurannya akan menjadi lebih kecil dan bisa langsung diupload. Kemudian langkah selanjutnya, pemohon dipastikan telah melakukan pengecekan kesehatan jasmani pada website erikes.id dan juga tes psikologi pada aplikasi iPPSI. Jadi sebelum kita mau memperpanjang, memang kita harus mempersiapkan yang tadi dulu. Kemudian kita juga harus sudah melakukan tes di Erikes ID untuk cek kesehatan. Itu gampang sih soalnya. Kemudian tes psikologi juga harus sudah dilakukan di web EPPSI ya. Kita tinggal klik saja yang warna biru itu, nanti biasanya kita langsung masuk ke laman yang bersangkutan. Untuk tes psikologi mudah menurut saya kalau untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang logika, tetapi mungkin pas tes angka itu akan butuh konsentrasi yang lebih, tapi kayaknya kita semua bisa melakukannya ya. Nah, jam operasional Satpas itu hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15. Permohonan perpanjangan SIM di atas pukul 15 akan diproses esok hari. Oke, nanti kita ketika klik perpanjangan SIM, di sini ada beberapa langkah ya: registrasi identitas, kelengkapan persyaratan, lokasi Satpas, rekening pengembalian, pengiriman pengambilan, dan konfirmasi data. Ya. Oke.
Nah, kita nanti mengisi saja ya, ketika mau perpanjang SIM C ya kita klik saja SIM C, kalau SIM A ya klik saja ke SIM A. Nah, SIM C kita tinggal isi data, di sini ada waktu diterbitkan SIM yang sebelum kita perpanjang itu tanggal 17 Februari, masa berlaku 26 Juli 2022. Nah, ini tidak bisa dirubah ya, karena ini otomatis. Oke, kita ke sini. Nah, ketika kita sudah registrasi identitas, bisa dilihat di sini ya, yang registrasi identitas. Nah, yang di atas. Nah, kita langsung masuk ke proses yang kedua, kelengkapan persyaratan. Di sini ditunjukkan harus ada hasil request jasmani, pemeriksaan kesehatan jasmani, dan juga hasil tes psikologi. Oleh karena itu, kita tidak mungkin melanjut ke proses selanjutnya, ke lokasi Satpas sampai konfirmasi data sebelum kita melakukan kedua tes ini. Oleh karena itu, kita masuk ke tes dulu ke Erikes dulu ya, satu-satu dari Erikes nanti kita ke EPPSI. Nah, seperti biasa kita registrasi dulu ya, mengisi data-data. Kemudian, nah ini yang sangat penting ya, ketika kita untuk memilih wilayah, kita sebaiknya memilih wilayah yang memang tidak usah kita nantinya harus datang janjian ke rumah sakit ya. Seperti saya kan di Bandung. Kalau saya milih Bandung itu nanti ada harus bertemu dicek oleh dokter di rumah sakit yang ada di Bandung. Tetapi kalau memilihnya di Bekasi itu hasilnya tidak seperti itu ya. Nah, pokoknya pilihnya di Bekasi sajalah ya, Kabupaten Bekasi. Sudah saya buktikan soalnya. Jadi saya nggak usah datanglah ke rumah sakit, tesnya secara online saja. Kita tinggal ini aja ya, formulir daftar riwayat kesehatannya kita isi. Waktu tesnya tanggal 23 Juni ya, tanggal 23 Juni. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, pastikan semua kolom terisi. Nah, di sini tanggal kedatangan janjinya tanggal 23 Juni 2022. Nah, di sini bisa dilihat pusdokesnya Polri ya, sehingga kita tidak usah seperti yang tadi saya ceritakan, gak usah datang ke rumah sakit, tapi cukup di sini saja. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja setuju. Kemudian nanti kita ada isian formulir yang isinya memang harus kita jawab, usahakan sih dengan jujur ya, tapi kebanyakan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup mudah dan kebanyakan jawabannya itu kayaknya harus menjawab tidak ya. Oke, dan selanjutnya ini jangan sampai terjebak di poin nomor 16, karena di poin 16 itu ada jawaban yang berbeda dengan jawaban-jawaban di atasnya. Kalau yang di atasnya kan tidak semua. Nah, yang 16 ini, apakah Anda saat ini merasa dalam keadaan sehat? Itu harus ya, jangan sampai salah ketik tidak. Tinggal klik setuju. Kalau sudah setuju, nanti langsung ke pengisian tinggi badan dan berat badan dan juga golongan darah. Nah, setelah itu apakah data sudah selesai? Tinggal klik OK, maka submit. Kalau sudah disubmit, maka di sini ada hasil pemeriksaan ya atas nama kita, kemudian ada keterangan sudah bayar. Nah, pemeriksaan kesehatan ini gratis, kemudian memenuhi syarat, ya sudah memenuhi syarat untuk proses perpanjangan SIM ya. Nah, nanti ada konfirmasi ke email kita yang sudah didaftarkan pas registrasi. Yang kedua, kita melakukan tes untuk tes psikologi di EPPSI. Kita klik saja ya di APPPSI yang tadi ada di laman awal. Tinggal registrasi akun. Setelah itu kita diarahkan untuk melakukan selfie. Ya, di allow saja semuanya. Kemudian nanti harus ada kode verifikasi. Nah, nanti kalau udah ada kode verifikasi, kita tinggal login. Setelah login, kita langsung tes ya. Kita bisa baca-baca dulu di sini instruksi tesnya seperti apa, kemudian panduan pembayarannya. Sebetulnya mudah ya. Tinggal ini sajalah ya. Instruksi tes terutama untuk tes yang logika angka itu kita harus paham dulu. Kenapa kalau kita langsung ikut tes kita nggak paham instruksinya seperti apa, nanti kita terjebak, nanti kita salah ya, nanti tes psikologi kita ya gagal. Lumayan kalau untuk tes psikologi kita harus bayar besarnya 37.500. Nah, oke. Lakukan pembayaran, lebih baik bayarnya pakai ATM, pakai BNIS saja ya, supaya tidak ada ini ya biaya ADM 6.500 kan lumayan ya. Pakai BNI saja. Setelah kita membayar, kita nanti cek di bagian voucher.
Kalau kita sudah bayar biasanya di sini sudah ada tampilan. Gunakan voucher yang sudah kita bayar itu gunakan untuk tes yang warna biru ini ya. Gunakan untuk tes. Kita gunakan kalau kita udah paham cara-cara tesnya itu seperti apa sih yang tes psikologi ini ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ketika kita sudah mengklik gunakan untuk tes, kita selfie ulang ya. Selfie ulang, kemudian di sini agak loading, mempersiapkan data berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kurang lebih pertanyaannya seperti ini ya. Salah satunya kita harus menjawab 100 pertanyaan dari 100 pertanyaan ya. Nah, contohnya ini tes kepribadian. Penipu lebih tercela dibanding orang yang sadis. Ini pilih aja, terserah Anda ya. Nah, ini contoh tes yang berupa logika kalimat. Nah, ini yang kedua ya. Setelah kita jawab 100 pertanyaan, kita langsung loncat ke sini, ke tes kecermatan soal. Ini soalnya berupa angka-angka ya. Langkahnya seperti apa, cara menjawabnya, kita hanya menghafal ini saja. Kuncinya nih, lihat kuncinya, misalnya ini 4, 6, 1, 5, 9. 4 itu untuk jawaban A, 6 untuk B, 1 untuk C, 5 untuk D, 9 untuk E ya. Kita lihat di sini untuk nomor 23, di sini ada 4, 6, 1, 5. Angka berapa sih yang tidak ada? Angka 9 ya. 4, 6, 1, 5. Angka 9-nya tidak ada. 9 itu berarti E. Berarti kita harus menjawab E. Oke, untuk yang nomor 24, di situ ada angka berapa saja? 9, 1, 5, 4. Lihat di kunci, angka berapa yang tidak ada? 9 ada, 1 ada, 5 ada, 4 ada. Yang tidak ada berapa? Untuk nomor 24 yang tidak ada adalah nomor 6. Nah, sedangkan untuk nomor 6 itu artinya B jawabannya. Nah, kalau kita udah melakukan tes kecermatan ini sebanyak 1 dari 10 ya, semuanya diisi, itu biasanya nanti kita ada hasilnya ya. Di sini saya udah menjawab semuanya, dan di sini ada keterangan Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian tes rangkaian tes ya, hasil sedang kami proses. Nah, di sini langsung ada hasilnya ya. Kemudian di sini kita lihat ya hasil jawaban kita. Dan di sini ada tulisan memenuhi syarat, berarti kita sudah bisa melanjutkan ke aplikasi Korlantas yang tadi. Berarti kita tinggal lanjutkan ya, SIM C isi lagi. Nah, di sini udah ada keterangan hasil request jasmani sudah sukses memenuhi, hasil tes psikologi juga sudah memenuhi. Nah, langsung tinggal pilih saja ke langkah selanjutnya, lokasi Satpas. Di sini contohnya adalah Jabal di Polrestabes Bandung. Ya, nanti ada pilihannya. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, rekening refund atau pengembalian kalau misalnya kita gagal atau misalnya ada masalah yang haruskan kita refund. Lebih baik bank tujuannya adalah bank BNI saja. Kemudian nomor rekeningnya dicatat, nama pemiliknya juga harus dicatat. Setelah setuju, kita tinggal memilih SIM kita mau dikirim melalui apa ya. Pilihannya ada hanya Pos Indonesia. Di sini boleh pakai SKH yang biasa atau yang ekspres. Kalau saya pilih yang ekspres ya. Dan nanti sudah ada keterangan-keterangan, kita harus bayar di sini total biaya Rp110.501 ya. Ini langkahnya sudah ya, sudah semua. Nah, di sini ada rincian belanja besarnya Rp110.501. Nah, di sini ada lihat nomor rekening. Nanti kita transfer ke nomor yang ini ya, yang di sana. Kemudian kita harus membayar melalui mobile banking lah supaya cepat. Kalau sudah terbayar ya, di sini ada keterangan dibayar, dan aplikasi perpanjangan SIM kita di sini sudah muncul angka 40% sudah diproses ya. Nah, setelah dari tanggal 23 sekarang nyampainya tanggal 30 ya, kurang lebih 7 harian ya, 7 hari sampai 8 hari lah ya, karena saya prosesnya waktu itu malam-malam, berarti ya 7 hari lah ya, seminggu. Setelah seminggu sudah sampai dan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh iya, ada satu hal lagi. Sebelumnya saya merasa kaget ya. Kenapa? Karena di aplikasi Korlantas ketika mengecek itu akun saya tanggalnya bukan masa berlakunya ya, bukan masa berlaku sampai tahun 2027, tetapi masih data masa berlaku tahun yang lama. Nah, tidak usah kaget. Kenapa? Karena nantinya memang nah ini ya. Di sini dilihat pada aplikasi masa berlakunya pada SIM baru 25 Juli 2022.
Nah saya kaget karena saya takutnya kan salah cetak, tapi ternyata ketika sudah sampai memang tahunnya menjadi sesuai ya. Masa berlaku sampai 25 Juli 2027. Nih di sini lihat 2027 ya, jadi itu yang tadi bukan kesalahan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.